Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua orang, semua yang nonton ya. Jadi belum tentu bisa cocok untuk semuanya. Silakan kalian sesuaikan. Silakan nonton dari awal hingga akhir supaya tidak salah pemahaman. Oke, energinya bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Oke, kita mulai ya. Untuk tema, kita serahkan sepenuhnya kepada semesta. Tema apapun akan saya bacakan. Kalau memang tema kali ini kalian tidak suka atau tidak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke, kita lihat dulu ya temanya. Oke, kita lihat temanya dulu ya. Untuk judulnya nanti saya berikan pada saat upload. Jadi kadang-kadang memang saya itu kan nggak pinter bikin judul ya, nggak pinter bikin judul. Sehingga mungkin kadang-kadang judulnya seakan-akan nggak sesuai dengan isi bacaan. Tapi kalau ditonton dari awal hingga akhir, itu ada korelasinya gitu loh ya. Oke, ini general. Untuk yang ingin personal reading silakan cek deskripsi di bawah video ini. Silakan hubungi admin, ketik saja daftar tarot, jangan ketik yang lainnya. Supaya fast respon. Kita lihat ya, temanya apa. Kita mau bahas apa ini? Apa petunjuk semesta untuk kita bahas? Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, dan yang baru saja menemukan channel ini, salam kenal dari saya. Tentu saja nggak ada yang kebetulan, mungkin memang kalian tiba-tiba menemukan video ini karena ada pesan semesta yang penting untuk kalian. Oke, kita lihat ya. Di sini ada healing family issues ya. Rupanya ada permasalahan terkait dengan keluarga ya. Mungkin bisa dengan orang tua, dengan pasangan ya, dengan anak. Kemudian it is safe for you to love. Oke. Sebenarnya gini, ini masalah tentang perasaan sayang kepada keluarga. Tapi di sini saya merasakan ada perasaan sayang juga kepada orang lain ya. Mungkin contohnya seperti ini. Contoh ya. Contoh saja ya untuk memudahkan pemahaman. Satu sisi mungkin berat ke pasangan, tapi pasangan ini tidak cocok dengan keluarga ya. Atau memang semata-mata di sini ada keraguan dalam rumah tangga atau dalam keluarga, walaupun nggak selalu permasalahannya hanya rumah tangga ya di sini ya. Ada keraguan atau kebimbangan dalam apa ya? Dalam satu permasalahan. Sebentar. Bentar. Oke. Ada permasalahan mungkin juga yang di luar keluarga, tapi mempengaruhi keluarga. Give your relationship a chance. Ini lebih banyak gini teman-teman ya. Ada satu kegoncangan dalam keluarga. Masalahnya bisa macam-macam dan di sini ada keinginan untuk memperbaikinya ya. Memperbaiki untuk bisa lebih fokus dalam permasalahan, dalam penyelesaian permasalahan. Dan ada beberapa di sini yang saya rasakan ada energi seperti ingin menyudahi, tapi masih ke batas energi keinginan ya. Very soon. Waduh. Kalau saya lihat ya, di sini ada yang ingin segera menyelesaikan ya. Menyelesaikan ini bisa menyelesaikan mungkin menyelesaikan permasalahan supaya keluarga ini bisa tambah baik atau menyelesaikan dalam artian ini sudah nggak bisa, harus diputuskan. Seperti itu teman-teman. Ini banyak masalah keluarga. Mohon maaf untuk kalian yang tidak ada permasalahan keluarga, mungkin cerita ini bukan untuk kalian, sehingga mungkin kalian bisa nonton video saya yang lain yang bukan tentang keluarga ya. Ini petunjuk semesta adalah masalah keluarga. Ya, masalah keluarga. Jadi kalau kalian yang tidak ada masalah keluarga, mungkin video ini untuk orang lain yang juga nonton video ini yang punya masalah keluarga seperti itu. Untuk kronologisnya akan saya lihat lebih lanjut ya teman-teman ya. Ada apa sih masalah keluarganya apa? Kita lanjut. Kita mau lanjut. Permasalahan keluarganya ada apa sih? Beberapa hari masalahnya banyak yang keluarga ya teman-teman ya.
Ya, namanya keluarga ya. Ada senangnya, ada pahitnya, bittersweet. Ntar, ini masih satu kartu. Lumrah sih, confusion. Ada kebingungan ya. Apakah terutama untuk yang rumah tangga ya, apakah ini bisa dipertahankan atau tidak? Ada yang seperti itu. Ada juga ada keraguan. Kalau memang sudah tidak ingin ini terhadap pasangan ya, kalau sudah nggak ingin di hubungan ini, bilang dong ya, jangan membingungkan ya. Mohon maaf, di sini ada yang ketahuan berselingkuh, saya melihatnya ya. Ada yang meneliti atau menyelidiki sebenarnya ada apa kok pasangan saya ya, beberapa ini soal pasangan dalam satu rumah tangga kok sekarang berubah, ada keanehan-keanehan. Yang namanya pasangan itu sangat bisa sangat paham satu sama lain. Jadi kalau ada perubahan itu sangat kentara ya enggak. Itu sih. Sebentar teman-teman, sebentar. Oke, ini yang keluar. Oke. Sebenarnya di sini itu ada rasa gratitude di dalam hubungan ya. Padahal orang yang dikenal, maksudnya ini bisa pasangan ya. Atau mungkin kalau bukan pasangan adalah pokoknya terkait sama family ya. Family, keluarga. Seseorang yang kalian pikirkan itu yang kalian kenal itu nggak seperti yang seperti ini, nggak seperti saat ini, sehingga saat ini membingungkan sekali ya. Memang sih dulu-dulunya manis ya, baik. Kenapa sangat berubah? Setelah ditelisik kayaknya ada indikasi hadirnya orang lain atau pengaruh dari orang lain ya, yang mempengaruhi perubahan dari orang yang kalian pikirkan terkait dengan keluarga. Lanjut ya, kurang satu. Prayer. Oh, apalagi yang gini teman-teman. Mungkin sudah berdoa mohon petunjuk dan sebagainya ya. Ternyata diberikan petunjuk bahwa sepertinya ada orang lain atau ada pengaruh dari luar dari kalian berdua. Ini yang mempengaruhi perubahan ya. Oke. Iya. Ada beberapa yang di sini ditanyakan ke orang pinter, saya melihatnya seperti itu ya. Kenapa keceriaan, kebahagiaan bersama orang terkasih bisa jadi pasangan atau keluarga ya. Itu sikapnya jadi berubah sehingga dicari tahu, banyak yang nanyakan ke orang pinter ya, nggak tahu profesor, nggak tahu ustadz, nggak tahu apapun ya. Ternyata memang ada indikasi ada pengaruh dari luar. Coba saya lihat ya, pengaruh dari luar ini benar apa enggak? Adakah pengaruh dari luar? Kalau ada, apa? Ya, ada pengaruh dari luar ini apa? Saya lihat ya teman-teman ya, tarik nafas dalam-dalam kalau yang sampai sini resonate ya. Semoga energi kalian banyak yang ketarik ke sini, sehingga kalian dapat mengambil manfaat positif dari ya kan, change, perubahan. Oke, sebentar ya. Dari bacaan tarot ini bisa kalian ambil sebagai salah satu bahan pertimbangan dulu. Saya melihatnya ada yang tiba-tiba seperti menala atau menjauh. Tiba-tiba ada perubahan yang sangat signifikan. Mohon maaf teman-teman, ini tadi terputus, saya nggak tahu kenapa. Ya, saya sambung nanti. Saya sambung sama yang sebelumnya, tapi saya tadi sudah terlanjur ngomong banyak. Dapatnya ini ya, saya ulang. Apakah memang ada pengaruh dari luar? Iya, ada ya. Di sini malah banyak yang saya merasakan perubahannya sangat tiba-tiba. Kemudian ada beberapa ya. Saya bilang beberapa, nggak semuanya ya. Mungkin hanya beberapa saja yang ada proses cerai ya, cerai sudah mengajukan. Kemudian ada yang sudah sidang, kemudian apa sih sebenarnya permasalahan yang paling besar di sini adalah masalah finansial ya. Ada di sini mungkin yang sudah terindikasi ya, memberikan sebagian besar
secara materi kepada orang lain, ya, dan itu ketahuan. Kemudian saya juga melihatnya ada yang suka ke orang pintar, kemudian mungkin memberikan bayaran atau apa ya untuk itu dalam nominal yang terus-menerus. Saya lihat juga ada yang seperti itu. Kemudian itu jadi permasalahan juga, ya. Yang jelas di sini ada banyak energi orang lain, ya, yang mempengaruhi. Terutama pengaruhnya itu adalah di finansial, teman-teman. Itu sih. Mohon maaf ya tadi kepotong jadinya ke distract fokus saya. Mohon maaf, semoga banyak yang cocok dan nggak keberatan kalau saya sambung, ya. Oke, saya lihat sih sebenarnya orang ini maunya apa sih? Karena di sini ada proses cerai sih. Maunya sebenarnya apa? Kita lihat ya. Maunya apa? Energinya saat ini dia bagaimana? Ya. Oke. Kenapa terputus-putus tadi ya? Nggak apa-apa wis. Kemarin juga kayaknya terpotong ya, yang di akhir ya. Saya juga nggak tahu kenapa, padahal memori juga masih banyak. Coba saya lihat. Orang ini sebenarnya maunya apa sih? Apa sudah membulatkan satu tekad atau sudah punya satu rencana? Jadi ini mungkin ya, mungkin yang berhubungan dengan orang ini jadi bingung ya. Maunya apa? Kok tiba-tiba berubah? Kemudian ada yang tiba-tiba menuntut cerai atau apa? Apakah ada orang lain? Iya, ada orang lain. Ya. Sekali lagi ini general dan tidak bisa cocok untuk semuanya. Kalau ingin untuk kalian sendiri silakan personal reading, The Hangman. Sebenarnya apa rencananya? Di sini ada Hangman. Hangman itu adalah sesuatu stagnasi, ya. Maunya memang mendiamkan sementara, ya, menggantung. Hangman, hang. Jadi memang menggantung hubungan, ya. Dan tarik ulur. Di sini ada suspension, ya. Tapi mengabaikan, ya, mengabaikan di sini. Ada rencana seperti itu. Jadi mungkin tidak serta-merta membuat satu tindakan, tapi maunya gantung aja. Oke, kita lihat ya. Mungkin ini kalau terkait dengan cinta segitiga, mungkin kalian yang nonton ini adalah pihak orang ketiga, di mana dijanjiin mau cerai sama pasangan sahnya. Ini ada masuk ke dalam cerita ini. Tapi apakah dia memang benar-benar ingin bercerai? Saya lihat memang menggantung, ya. Memang menggantung. Kalau soal dengan pasangan sahnya mungkin di sini ada yang saya melihat ya, banyak yang memang belum menetapkan walaupun ya dia bilang mungkin ya perasaannya sudah nggak ada lagi nih, dan mungkin benar, mungkin bisa benar ya, tapi untuk benar-benar melangkah ini masih dalam pertimbangan ya, walaupun ini banyak yang sebagian besar memang sudah melakukan aksi. Kemudian di sini oke. Dan untuk yang lainnya ya, soal apa sih keinginan yang lainnya ya, dia itu fokusnya adalah nggak mau mikir. Fokusnya itu nggak mau mikir yang sulit-sulit. Dia itu maunya ya yang ada dijalani, kalau yang sudah tidak layak ya akan dibuang. Itu sih. Mohon maaf ya, saya hari ini bacanya simpel-simpel kayaknya. King of Cups, Two of Pentacles. Tapi orang ini ya berusaha tidak menampakkan benar-benar nampak kayak berusaha tidak menampakkan bahwa memihak satu pihak ya, berusaha untuk netral dan ingin tampak bijak ya, walaupun mungkin dari kacamata kalian dimanapun posisi kalian sudah tampak kalau nggak bijak gitu ya, tapi dia ini sudah berusaha seperti itu. Sebenarnya mau dia apa? Pertama menggantung, kedua walaupun hatinya sakit dan mungkin memang sakit dari segala sisi sudah sakit ya, tapi dia berusaha untuk nggak mikirin. Jadi saat ini kalau ditanya rencana atau apapun dia ngalir aja sih gitu ya.
Jadi kalian di pihak manapun monggo silahkan disesuaikan ya, diasumsikan. Saya benar-benar tidak memihak salah satu pihak, saya hanya membaca. Silakan disesuaikan, ini yang terbaca, saya sampaikan, kalian saya harap bisa bijak dalam menyikapinya. Oke. Kemudian saya mau lihat ya, apalagi ya? Kondisi orang ini sebenarnya sekarang siapa sih yang ada di dalam pikirannya? Apa yang mendominasi pemikirannya ya? Dan bagaimana kondisi dia sebenarnya ya? Saya melihat orangnya agak tertutup soalnya ya. Mungkin kalian ingin tahu tentang si dia ini lebih dalam. Saya mau cek ya. Kondisi keadaan dia saat ini, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Wheel of Fortune ya, Cycle of Life, Fate, Good Luck. Jadi ya, secara kondisi dia itu naik turun ya, kadang-kadang stabil, kadang-kadang nggak stabil. Secara kondisi masih berubah-ubah, terutama di sini ya, apalagi kartunya di tengah, di sini kartu perubahan. Jadi orang ini memang tidak bisa stabil secara emosi, secara pikiran, secara hati. Kondisinya memang tidak stabil. Oke, lanjut ya. Piece of Cups. Orang ini hanya mengikuti perasaannya saja sekarang ya. Saat ini orang ini punya banyak mimpi ya, mimpi untuk bahagia, untuk tidak sakit hati, untuk menjalin satu hubungan yang nyaman. Tapi di sini belum bisa ditentukan, dia belum menentukan untuk dengan siapa atau bagaimana, apa langkah yang akan diambil. Walaupun memang mungkin sudah ada ya langkah, mungkin ngajukan. Mungkin ya ada beberapa yang ngajukan cerai, ada yang mungkin sudah ngomong atau mungkin yang sudah ketahuan dan sebagainya. Tapi untuk menindaklanjuti itu masih belum ada ya kondisi dia saat ini. Six of Coins ya. Dia itu masih memikirkan orang lamanya ya. Jadi kalau kalian orang lama berarti dia masih memikirkan kamu. Kalau kalian orang barunya, perlu kalian ketahui dia ini adalah seseorang yang masih memikirkan orang lamanya ya. Kondisi, keadaan, kabar dia saat ini, apa yang di dalam hatinya. Ten of Coins ya. Orang ini sih secara finansial ya, walaupun mungkin dari sudut pandang kalian nggak banyak uangnya ya, tapi orang ini merasa secure aja, merasa aman dengan kondisi keuangannya, kondisi lingkungannya. Saya melihat ya, orang-orang di sekitar dia itu membuat dia nyaman aja ya. Beberapa memang saya melihat mungkin walaupun ada permasalahan ya, permasalahan keluarga, ada hal lain yang lumayan menghibur ya, mungkin karena mungkin banyak rezeki atau masih punya uang, masih punya dukungan, seperti itu ya. Jadi orang ini tidak terpuruk secara materi, mohon maaf ya. Orang ini masih merasa aman-aman saja ya. Dan pikirannya agak terhalu-halu oleh keinginan, tapi untuk bertindak masih belum banyak tindakan ya. Karena apa? Karena secara pemikiran, secara perasaan pun dia ini masih labil. Apa sih sebenarnya yang mendominasi? Masih orang lamanya ya. Kemudian di sini orang ini saat ini walaupun punya banyak uang, saya lihat agak menggenggam ya, agak pelit. Five of Cups. Oke. Ya. Orang ini sebenarnya ya takut kehilangan. Kehilangan siapa? Kehilangan siapapun. Di sini dia takut sebenarnya. Orang-orang yang dia cintai, terutama orang ini sebenarnya takut kehilangan orang lamanya. Ya. Takut kok nuntut cerai. Takut kok sudah meninggalkan. Mohon maaf teman-teman ya. Di sini kalau yang sudah meninggalkan, kalau memang
memang sudah tidak ada kabar, ya sudah mungkin bacaan ini bukan untuk kalian. Tapi yang saya lihat di kartu ini, yang saat ini mungkin resonate ya teman-teman. Yang resonate adalah orang-orang yang mungkin masih dalam proses ya. Dalam fase mungkin masih ada nyambung-nyambungnya, bukan hilang sama sekali. Dan di sini orang ini walaupun mungkin sudah sangat berubah ya, sangat berubah, mungkin tidak cinta lagi, tidak perhatian lagi, atau mungkin nggak stabil ya kondisinya. Tapi orang ini sangat sedih dengan kondisi ini ya. Sedih tapi kok diterusin, kok tidak mengambil keputusan. Ya sekali lagi teman-teman ya, saya kalau mau bahas itu akan lama untuk satu-satu ya. Saya buka semua detail kayak biasanya, saya lagi nggak pengen detail hari ini ya. Umum saja. Inilah general, memang general itu seperti ini. Bisa banyak ceritanya ya, bisa mengarah ke banyak hal gitu. Tapi saya cukupkan sampai di sini aja ya, maksudnya nggak terlalu melebar luas, saya kerucutkan seperti yang saya sampaikan tadi, oke. Jadi kalau ditanyakan sebenarnya maunya orang ini apa sih? Pertama menggantung, kemudian kenapa menggantung? Karena memang dia belum stabil ya. Siapa yang mendominasi pikirannya? Satu sisi memang ya ada mengikuti hatinya. Kalau hatinya mungkin ingin bebas, ingin senang, banyak impian yang ingin dia wujudkan, ingin bebas dan sebagainya ya. Tapi dia masih kepikiran orang lamanya. Itu sih ya. Dan kalau ditanya apakah dia cinta? Soal cinta di sini sebenarnya dia hanya mengikuti hati, perasaannya. Kalau cinta kepada pasangannya ya, orang lama seumpamanya ya, kepada orang lamanya sebenarnya nggak sebegitunya ya. Tapi tidak begitu juga bisa melepaskan atau melupakan atau melepaskan begitu saja, enggak ya, sulit. Oke, kemudian saya langsung aja ya ke pesan semestanya. Pesan semestanya saya nggak usah inisial, saya juga nggak cek kanan dan kiri seperti biasanya. Saya mau lihat pesan semesta untuk kalian dimanapun posisi kalian. Pesan semestanya apa akan saya sampaikan, bijak-bijak dalam menyikapi. Semua pesan semesta baik, tapi tergantung dengan kepada apa ya, persepsi kalian ya, mindset kalian. Sikapilah dengan bijak, semoga pesan semestanya bisa kalian ambil sebagai manfaat positif. Oke. Kita lihat ya pesan semestanya untuk kalian semuanya. Pesan semesta untuk kalian semuanya dimanapun posisi kalian, karena saya hari ini juga tidak menentukan posisi kanan dan kiri ya, seperti biasanya. Kok tumben Bunda? Kok bacanya singkat? Iya, saya tergantung energi ya, energi semesta. Emotion are a natural and necessary part of life ya. Emosi ya itu hal yang wajar ya dalam hidup, adalah bagian dari hidup. Emosi itu bisa senang, sedih ya. Nggak hanya selalu marah emosi itu ya. Itu bagian dari hidup ya. Tapi emosi yang negatif ya, seperti kemarahan, kebencian, kekecewaan, nggak terima, itu bisa distort your perception and cloud your vision, bisa mengaburkan pandangan terhadap apa, terhadap apapun, termasuk terhadap bacaan tarot ini ya. Kalau emosi yang mendominasi, emosi artinya energi negatif, emosi secara negatif, memandang tarot yang sebenarnya bisa diambil manfaat positifnya, tapi mandangnya sudah nggak positif ya, akhirnya nggak bisa dapat apa-apa, nggak bisa melihat hal yang baik, tidak bisa mengambil sisi baiknya ya. Ini contoh ya, ini dari tarot. Begitu juga untuk segala hal ya. Kalau memang hati itu dalam keadaan jiwa ya, energi kita dalam keadaan negatif, melihat segala sesuatu pasti dari sudut pandang yang negatif pula. Sehingga hasilnya apa? Outcome-nya apa? Ya negatif juga. Maka dari itu mungkin di sini disarankan ya bahwa emosi negatif buang, ganti dengan energi-energi yang lebih positif, sehingga kita bisa mendapatkan pandangan ya, memandang segala sesuatu. Memandang itu bukan hanya melihat dengan mata ya, tapi pandangan secara mungkin pola pikir ya, pandangan pikiran terhadap segala sesuatu itu bisa positif. Maka dari itu buang yang negatif ya, sehingga yang positif bisa masuk. Sehingga apa? Sehingga kita bisa lebih positif. Seperti itu. Sehingga kita berjalan gak salah-salah. Itu sih. Jadi untuk kalian yang sedang emosi negatif, banyak energi negatif, lepaskanlah supaya kalian bisa mendapatkan hal positif di dalam hidup kalian. Termasuk dalam permasalahan apapun, termasuk masalah ini ya. Oke, lanjut teman-teman. Healing, disuruh healing teman-teman ya, healing. Jadi untuk kalian yang masih
sakit hati, masih marah dan sebagainya, healing dulu. Sebelum berbuat sesuatu, sebelum memutuskan sesuatu, healing. Healing itu bukan artinya yang lencer ya, tapi menyembuhkan luka batin, membuang energi-energi negatif diganti dengan yang positif, sehingga hidup atau pandangan ya terhadap segala sesuatu menjadi lebih positif, sehingga hidup lebih berkualitas, lebih bisa menentukan arah untuk hidup kita. Ya, oke, lanjut. Atau kalau dalam hubungan ini ya, jangan keburu-buru untuk mengambil sikap, healing dulu. Pastikan bahwa kalian di posisi energi yang netral, di energi yang banyak positifnya daripada negatifnya. Supaya apa? Tidak menyesal dalam membuat keputusan. Okay? Manifesting miracle. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Di sini ya, disarankan untuk trust your heart ya. Jadi percaya akan hati kalian, percaya akan insting, intuisi kalian terhadap permasalahan kalian ya. Walaupun di sini tapi nggak boleh baper ya, nggak boleh ngarah-ngarahkan. Sebelum healing, jangan berusaha untuk percaya hati kalian, karena hati kalian kalau masih didominasi dengan energi negatif, ya akan salah-salah nanti mengambil keputusan ya. Healing dulu. Kalau healing boleh, monggo silakan mempercayai intuisinya dan kemudian bisa mengambil keputusan, karena sebenarnya keputusan yang diambil berdasarkan emosi negatif itu hasilnya akan mengecewakan ya. Semoga kalian bisa mengambil hikmah positif dari bacaan ini. Semoga bacaan ini bermanfaat sehingga bisa berkah untuk saya yang baca, berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Sekian bacaan saya yang singkat ini, mungkin tidak biasanya karena mungkin banyak juga yang tidak suka dengan pembacaan saya yang bertele-tele ya. Banyak komen yang dibahas, banyak ini dan itu, banyak ngemeng-ngemengnya ya. Inilah bacaan saya yang singkat dan semoga bisa dipahami ya. Untuk personal reading silakan cek deskripsi, hubungi Kak Flori, admin saya. Ketik daftar tarot, jangan yang lainnya supaya cepat ditanggapi. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.